rumah guru, WC pesantren itu di belakang, di dapur rumah guru. Si sumur itu di sebelah kiri. Jadi gini nih, ini sobong, ini WC ke belah kanan, ini kiri sumur tua. Di situ ya kejadian nampakin sih nggak tahu ya, saya emang nggak pernah lihat. Tapi setiap lewat ke situ, entah tengah malam, jalan ke tengah malam, habis bisa juga kayaknya beda, kayaknya nggak berani lewat itu. Oke Kang Usep, setelah pengalaman-pengalaman yang sudah dilewati Kang Usep, mungkin Kang Usep mulai dari situ seperti tadi yang Kang Usep katakan, mulai belajar lah, istilahnya mengenal lebih jauh lagi tentang hal-hal ilmu seperti ilmu-ilmu gaib kayak gitu. Itu sampai kemana itu? Jadi sebenarnya tanpa disengaja gitu, sebenarnya malah ngulik ilmu ke situ. Karena kula tahun 2015 kula teh ke 2016 pesantren, lain niat ngulik ilmu ke situ sebenarnya tuh mengaji gitu. Berhubung guru pernah ngomong, ya lamun ayah jelema nu disantet tahu dipelet digawean naon tak goib, iyalah tenang karena aing ngomong guru nu di ieu nyata Asma Badar, karena eta teh keur nyaritakeun perang Badarnya. Asma Badar cocok jeung ilmu ke situ anu perang. Terus aya nu semacam kulhu lah, tak kulhu geni cenah bisa oge tuh. Tapi munu condong kakula nunggus pernah di alaman mah pernah Asma Badar, emang sering dibacakan Asma Badar mah tadi pesantren gitu ya. Itu tujuannya buat apa? Ya buat itu. Jadi saya itu pesantren, saya tahu, saya ingat di waktu itu bapak sakit, inget ya, konon aing tikeur ieu teh nyaho lamun aya nu disantet sompral bahasananya digawean kos kitu teh. Kieu cara nyembuhkeunna, ieu obatna. Setiap penyakit pasti aya obatna, tapi beda cara jeung beda obat. Sing horeng ieu obatna teh teh nyaho kan. Saya alhamdulillah yang bisa nyaho ieu. Ngan amit-amit jeung ku embung terjadi ka keluarga kos kitu deui. Mungkin namun aya nu kos kitu ya insya Allah saya bisa kula sanunya bisa kula atau minta tolong pastilah ditolong. Kan cager jeung teu cager nama kan lain di kula dengan teman syariat mungkin kula bisa ya. Jadi terjadi begitu saja gitu kan. Karena memang satu udah mengalami hal seperti itu, kedua memang karena keadaan juga ya kali. Karena kenapa bisa gitu, saya 2015 ke 16 saya berangkat pesantren. Saya di situ dikasih amalan berpesantren, yaitu katanya sih amalan buat khodam. Yaitu katanya nih
kerjain saya kerjain 7 hari katanya, terus puasa 7 hari. Sedangkan eta kan ngagawean teh sorangan, sedangkan sahur lain bulan puasa. Aduh, kalau kumaha ieu budak teu puasa sorangan. Setelah digawean angka tamat 7 poe eta emang ge aya nu dirasa tapi henteu full dirasa gitu. Ngan cuma efekna teh ya sebenarnya mah emosi. Jadi kula sarankeun lah nya kakabehan gitu Kak, termasuk nu nonton atau menyaksikan ieu video, nyarankeun mun bisa mah ulah ngamalkeun suatu amalan nu termasuk amalan hodam. Naon ku sabab lamun urang henteu bisa ngontrol eta hodam, urang kabawa ka hodam eta. Catet efekna naon? Efekna bisa urang keur teu ngamukna, emosian, emosi teu kakontrol, bahkan lamun teu bisa nahan ngamuk. Eta diakibatkeun ku si eta hodam gitu. Mungkin nu percaya ke hodamnya, nu percaya ke anu goib gitu. Jadi maksudnya kalau kita nggak apa namanya istilahnya bukan kita yang menaklukkan hodam itu gitu ya, tapi kita yang ditaklukkan hodam. Itu ya. Karena memang kalau memang ketidakmampuan kita mungkin ya, karena kan kalau ilmu kayak gitu kan istilahnya harus diseimbangin. Ya. Terus ini Kang Usep, ini mengenal ilmu-ilmu santet kayak gitu ya, pasti kan banyak beberapa versi nih. Ya, jadi yang ingin saya tahu itu sebenarnya ya mungkin para penonton juga udah pada tahu lah, memang yang namanya sihir, teluh, santet gitu kan, ilmu-ilmu hitam udah jadi buah bibir lah buat masyarakat, termasuk di masyarakat kalangan kita gitu kan. Nah itu sebenarnya ilmu santet seperti itu kayak seperti yang tadi Kang Usep tanya ceritakan, kayak ngirim jin sama seseorang terus atau misalkan ngirim penyakit, itu mungkin pasti beda-beda lah ya. Mungkin caranya itu yang Kang Usep tahu nih, itu sebenarnya yang dikirimin itu caranya itu bagaimana itu Kang Usep? Menurut pengetahuan Kang Usep nih, di versi Kang Usep yang taunya gitu menurut Kang Usep. Jadi kalau caranya masih saya nggak bisa memperjelas. Karena kenapa? Karena sensitif, takutnya ada yang ngikutin, takutnya ada yang mempraktekin, kan bahaya gitu ya. Saya cuma ngejelasin bahwa setiap orang yang bisa nyembuhin santet atau nyembuhin ilmu kayak gitu, pasti itu orang bisa nyantet. Tapi beda cara. Kalau contoh, oh nih buat nyembuhin yang orang kena santet segini ya, atau caranya gini ya. Nah sebaliknya, nih kalau caranya nyantet kayak gini ya, ada perbedaan. Terus nggak full semua, bacanya juga pasti beda dan caranya beda. Terus di soal ilmu kayak gitu mas, sebenarnya gini, bukan santet itu ilmu hitam, bukan ilmu, tapi apa? Sebenarnya orang yang menggunakannya salah, makanya disebut ilmu hitam. Karena kenapa? Santet itu ilmunya, bacaannya emang di Quran. Itu masa bacaan Quran ilmu hitam? Bukan kan? Jadi caranya yang salah. Sebenarnya cara menyembuhkan, kenapa dipakai cara untuk menyakitkan? Jadi dari segi cara penggunaannya gitu ya, itu yang salah, makanya disebut ilmu hitam gitu. Karena kan menurut pemikiran semua di kalangan masyarakat yang disebut ilmu hitam itu ya ilmu yang sering menyakiti atau apa, mungkin ke situ ya, mungkin larinya gitu. Tapi kalau bacaan-bacaannya mah ya bukan ilmu hitam, masa bacaan ya, sedangkan kan bacaan itu ada di Quran gitu.
Masa bacaan Quran hitam? Enggak kan gitu. Mungkin karena cara menggunakannya salah bisa disebut ilmu hitam. Terus itu antara santet sama tulu itu sama apa enggak? Kalau pendapat saya ya, santet sama telu sebenarnya satu ilmu yang sama, tapi beda cara Ya. dan beda efek. Beda efek. Contohnya seperti kayak gimana? Kalau saya mencontohkan kurang paham ya kalau langsung gitu, karena kenapa? Soalnya kalau saya jelasin ini itu soal sensitif. Karena kenapa sensitif? Ini itu soal goib. Masih banyak versi. Nah, saya nggak bisa menceritakan secara detail gimana perbedaannya. Mungkin yang nonton ada yang lebih tahu. Saya nggak mau kan namanya cerita atau emang nyata ada pro dan kontra. Nah, nantinya daripada terjadi, saya itu satu poin yang penting, ilmu santet telu sebenarnya hampir sama. Karena samanya kenapa? Itu termasuk goib, tapi cuma beda efek dan beda cara mungkin ya. Tuh sepengetahuan saya sedikit aja ya, kalau santet sama telu itu sebenarnya lebih berbahaya, tapi emang berbahaya semua. Kayaknya berbahaya telu ya daripada santet. Tuh, itu doang yang bisa saya jelasin karena Tapi ada yang lebih tahu lah. saya pernah dengar nih, tapi nggak tahu benar apa enggaknya, cuman yang namanya juga beja lah gitunya, cerita dari orang-orang. Ada semacam dukun miara jin, terus si jin itu diperintah suruh ngejailin orang yang mau dizoliminya. Itu emang seperti itu apa gimana, Kang? Jadi sebenarnya gini, sebelum saya ceritakan jelasnya kayak gitu ya, saya ceritakan dunia gaib dan dunia jati dulu ya. Sebenarnya orang teh nyata jeung aya goib. Dimana eta dunia nyata jeung dunia goib cuma perbedaannya setipis silet, tipis silet. Hijabnya cuma setipis silet. Karena kenapa? Yang tadi dibilangin katanya setan bisa diperintah, setan bisa disuruh. Bisa. Kenapa bisanya? Karena ada suatu perjanjian antara manusia dan setan. Karena setan udah ada perjanjian, makanya dia nurut ke manusia itu. Ya. Jadi intinya siapapun manusia yang bisa nakutin itu makhluk itu, si makhluk itu bisa tunduk sama kita. Apa begitu Kang Usep? Maksudnya ada suatu perjanjian antara goib dan nyata. Ya kalau yang udah pernah janji mah pasti tahu gitu. Saya belum pernah. Oh, belum pernah. Kirain pernah gitu. Kalau pernah, bagi-bagi. Saya belum pernah berjanjian sama jin, setan. Ya kan, Jangan sampai. Takutnya orang kan pengen kaya tapi nggak mau kerja. Ya dengan cara kayak gitu kan bisa. Itu siapa tahu Muhammad mau. Waduh, itu Apa mau saya antar? urusannya beda lagi. Pas saya berangkat pesantren 2015-16 saya dapat kejadian janggal lagi, yaitu aneh lah ya. Saya bilang aneh. Sedangkan saya di situ sama teman saya, terus sama seperjuangan saya di pesantren. Eta teh dina hiji waktu pernah kejadian di imah pun guru aya sosok orang yang ngebelit dina suku kersare. Orang melilit di kaki siapa maksudnya? Pun guru, si guru saya, guru ngaji. Dan posisi kersarenya res eta konon orang anu ngebelit di suku. Nah begitu sadar aya orang dirinya, ditawak lah, dibuka tangka sampai
pukul sampai mati, ditaruh di jalan. Kenapa saya bilang aneh? Pas besok pagi subuh dilihat itu nggak ada ularnya, nggak ada. Si ular itu nggak ada. Secara kita pikirnya gini lah, ya itu ular mungkin. Tapi kan kalau ular kita yang udah mati ditaruh di jalan, masa ada orang yang ngambil buat apa gitu? Masa buat gantungan kunci? Nggak bakal. Jadi si ular itu tiba-tiba hilang aja. Hilang, tapi udah mati itu ular. Oh, udah mati begitu saja mati gitu. Ya iya, karena dipukul. Oh, kirain mati sendiri. Enggak lah, ada sababnya. Tadinya saya mau nanya, wah kalau tiba-tiba hilang itu kira-kira ular apa itu? Mungkin ular ini apa? Ya takutnya ular jadi-jadian atau ular-ularan. Terus selain ular tuh ya, itu ada orang tua, ibu dari teman saya mau ke pesantren sekitar waktu mau subuh, mau ke pesantren manggil teman saya. Sebelum ke pesantren, jarak 5 meter dari pesantren pondok saya gitu, bangunan pondok itu melihat sosok kucing banyak di atas genteng. Kucing hitam semua, kayak Wonder Woman gitu. mungkin Di film itu mah Wonder Woman mah. Tapi kucing normal, ukuran normal begitu 5 meter, karena mungkin tuh banyak kali kucing di situ ya. Enggak pikiran rasa takut kali ibu teman saya itu. Pas dia nyamperin ke bangunan pesantren, pas ngelihat sosok kucing kecil itu, kenapa? Jadi posisi pesantren saya gini, ini bangunannya, ini ada sekatan, jadi kayak terowongan gang lah, gitu. Di sini pondok lagi. Kenapa di gang itu, pas melewati gang itu, temen ibu saya ngelihat sosok kucing yang paling besar, seukuran perkiraan anak sapi lah. Oh, jadi sosok ini kucing besar itu. Jadi selain yang kecil. Berarti yang kecilnya banyak tuh. Terus ada kucing gedenya lagi. Tapi sebelum ngelihat yang gede gitu, yang kecil dulu di atas genteng gitu, yang kecil. Kenapa pas lewat ngelihat ke satu gang itu pesantren saya itu ada sosok kucing hitam terus gede segede anak sapi. Itu kucing apaan itu? Ya nggak tahu, itu sih nggak tahu. Tapi kata guru gini, geus ulah aneh cenah mah. Eta mah nu di dieu, lamun henteu aya eta bahaya. Karena peribahasa kilah. Maneh ulah jadi ustad ngora-ngora nya. Ku sebab pasti jadi ustad ngora-ngora mah loba dites. Nah, mungkin kadinya meureunnya. Entah ditesnya secara langsung nyata, entah dites secara goib. Mungkin eta termasuk pager dina pesantren eta, lingkungan itu. Jadi si sosok kucing ini memang di situ tempatnya. Ya mungkin di situ tempatnya. Tapi selain emang itu punya, jadi gini, mungkin itu punya guru ya. Selain punya guru, saya pernah kejadian baru kemarin, sekitar 3 minggu yang lalu. Jadi waktu itu guru saya mau ke daerah Bogor bersama keluarga. Saya sama teman saya 2 orang suruh ngejagain rumah. Kan pada berangkat sepi gitu. Pas ngejagain rumah, teman saya di pesantren. Saya masuk ke dalam rumah guru, kan katanya. Sebelum berangkat kan gini, Ceng, atau emang saya ke lamun dek hayang dahar mah kalau buat bayinya ka jero nah nyuk bae geus aya geus disiapkeun gitu kan. Alah, terus kula ka jero eta di jero begitu saya kula keur di jero keur meuje nyokot sangu nyuk eta tanpa sengaja kula ningali lawang WC nu tadina
ngebuka nutup lahnya, tiba-tiba bruk nutup. Nutup sendiri. Saya di situ, oh apa mungkin angin ya gitu. Tapi saya lihat nggak ada sela-sela angin, mungkin sela angin dikit, mustahil saya gitu. Tapi saya nggak berani ngebuka ngelihat gitu, emang rasa takut ada kan ya gitu. Iya. Hampir bulu merinding gitu lah. Ya, yang namanya kita manusia pasti rasa takut ada lah gitu. Itu kejadian 3 minggu yang lalu. Di situ saya buru-buru keluar kan ya, keluar ngomong ke teman saya, ngaranna teh Mang Dim. Dim, woi, orang tadi di dapur, pas ke dapur langsung WC nutup sorangan, emang di dia sok aya gitu. Tah di dinya cek baturan gula Mang Dim eta atuh kamari ge anakna Teh Ebah, jadi Teh Ebah teh anakna guru di inculah kamari ge ceurik bae asal ka dapur eta kamari karak anggeus yasinan di dapur. Oh kan kulawan teh nyaho karang di pesantren dinya deui datang terus kabal, oh pantes terus eta sebenarnya nu abah apa lain, eta mah lain cenah emang geus di dinya bae tiba lagi. Oh pantes tadi gawean bahkan cenah lain mang saya bae Yusuf tuh Mang Yusuf cenah pernah nempo eta keur ka dapur tesing aduh jeung garpu. Jadi posisi nanti si tesi teh hiber. Begitu ngadu lompat merenya sieun. Ngina babeja. Mi. Kenaan cenah. Itu di dapur cenah tesi jeung garpu ngadu pas ditempo sedangkan tesi jeung garpu eueuh di dinya. Pas di posisi kula manggihan kamari 3 minggu eta di dapur eta. Jadi ngelayang gitu apa? Ngelayang kayak digantung. Gantung aduh treng. Terus kan takut lah namanya manusia kan ya, ada rasa takut. Terus manggil, Mi. Tuh di dapur cenah. Tesing aduh hiber cenah. Oh pas ditempo ke dapur mana tesi jeung garpu ge eueuh gitu tah. Tapi kula nanya Mang Yusuf emang bener cerita eta teh? Bener. Teraku gitunya seorang teman saya gitu yang saya kenal bahwa dia itu emang masa gitu setega itu ngebohongin saya bahwa itu cerita bohong. Bahkan nggak hanya dia aja, teman saya juga nyeritain, bahkan saya juga ngalamin ada kejadian aneh di dapur itu. Waktu di tempatnya yang waktu itu kita main ke sana ya, yang ada katanya ada sumur 2 itu bukan? Jadi si sosok itu emang dari dulu di situ. Dari dulu. Jadi sosoknya perempuan. Jadi apa? Gini, kalau soal sosok saya nggak tahu, tapi anak guru pernah mau berangkat subuh ke musola. Di jarak dari pondok saya ke musola sekitar hampir 100 meter. Dia subuh berangkat. Di situ di belakang kobong itu ada pohon pete lalap makan. Mantap kan tuh ya. Di situ berangkat subuh anak guru saya, dia ngelihat sosok kecil putih, kecil tadinya mungkin segede botol kali ya, kecil nangkring itu sambil ngeluarin suara kayak bebek, tuh nggak bebek ya kayak gitu ya, kayak bebek. Terus ngeliat lah teman guru saya, ini anak guru saya, terus ngeliat itu kenapa tadinya segede botol bisa jadi gede terus terbang kayak bebek, bentuk bebek. Iya, posisi pete itu di belakang kobong termasuk di belakang dapur situ. Benang, jadi itu asalnya di sumur tua itu. Jangan itu asalnya, itu bahasa bola. Itu maksudnya si sosok itu memang dari dulu di tempat itu ada. Ya nggak tahu sosok si perempuan itu
yang dilihat sama anak guru saya atau sosok yang lain kan nggak tahu ya. Tapi yang udah pernah ngeliat cuma di pohon pete itu sosok tadinya kecil bisa jadi gede, suara-suara cewek itu di pohon pete. Terus kalau di dapur mah belum pernah ngeliat, tapi kejadian aneh mah pernah ada aja. Tapi sosoknya nggak ada yang pernah lihat gitu. nggak ada pernah lihat, cuma itu doang berangkat subuh melihat yang putih. Terus yang katanya itu ada sumur tua, itu sumur udah ada nggak ada airnya apa masih dipakai? Jadi sumur eta mah sebenarnya geus lila mesti dipakai, tapi cai mah ya kene. Bahkan lamun dicaritakeun tina babaturan mah didinya ge emang rada angker, tapi kulah henteu bisa menjelaskan secara detail karena konaon kan kula emang anyar kadinya, ibaratkan HS karak dinya intinya sejarah baheulana eta lembur kumaha jeung eta sumur kumaha tuh, cuma ngalamin ke situ doang lah. Tapi yang teman-teman Akang nih yang di sana, yang udah lama di sana, pernah nggak ngelihat atau ngedenger apa di lokasi dekat sumur itu kayak gimana? Kalau deket sumur sih ngelihat enggak, tapi bawaannya setiap saya lewat ke situ, jangankan tengah malam ya, soalnya posisi sumur tua itu sama posisi kamar mandi pesantren itu dekat, cuma gini, ini kan jalan, ini rumah guru, WC pesantren itu di belakang, di dapur rumah guru. Si sumur itu di sebelah kiri. Jadi gini nih, ini sobong, ini WC ke belah kanan, ini kiri sumur tua. Di situ ya kejadian nampakin sih nggak tahu ya, saya emang nggak pernah lihat. Tapi setiap lewat ke situ, entah tengah malam, jangankan tengah malam, habis isya juga kayaknya beda. Kayaknya nggak berani lewat itu. Malah saya milih lewat yang jauh. Jadi auranya udah kerasa mungkin ya, udah kerasa aura-aura serem gitu ya. Tapi masih dipakai itu sumurnya? Kalau sumur tua udah nggak dipakai. Tapi masih ada airnya? Masih ada airnya, cuma sekarang mau ditutupin karena takut apa gitu ya. Ya kan biasanya ya yang udah viral lah gitu ya, yang di sumur yang namanya sumur-sumur tua itu, yang katanya gitu pasti ada aja gitu kan, kayak makhluk-makhluk apa gitu kan. Sebenarnya kalau kejadian aneh di pesantren sebenarnya banyak. Teman saya aja, jadi gini, saya itu kan di pesantren guru punya sawah. Nah, guru punya sawah yang ngurus itu terkadang yang macul, yang apa namanya ngairin sawah, terus yang membersihin sawah dari rumput-rumput itu kan anak santri. Di suatu waktu saya sama teman saya sama anak-anak pesantren sekitar ada 7 orang lah, itu berangkat ke sawah siang. Pas siang ke sawah, temen saya begitu lagi macul mules, dia mau BAB. Sedangkan di situ itu sawah terkenal mistisnya. Sudah banyak orang yang tahu di situ banyak kejadian, entah ada yang bilang di sini pernah ngelihat tikus segede kambing, ngelihat keong segede bakul di situ. Di sawah itu. Sawah itu emang dari orang-orang situ juga saya juga dengar banyak cerita-ceritanya gitu. Mungkin masih lebih banyak lagi yang sebelum saya tahu gitu dari situ. Terus dia BAB, dia di bawah pohon kapuk, tahu kan kapuk yang berbantal. Nah, di pohon kapuk di situ posisinya ini kali, sebenarnya ini pohon kapuk tapi nggak dekat-dekat amat, cuma di pinggir kali dekat pohon kapuk. Begitu dia BAB di situ nggak ada kejadian aneh, nggak ada. Nah udah tuh kayak normal aja gitu, biasalah kita maju lagi. Kenapa pas tengah malam
dia lagi tidur, teman saya ada yang manggil dari jendela. Dan jendelanya kebuka gini, sambil nepuk-nepuk teman saya, ceng. Nah, namanya masih tidur ya. Oh iya ya, bang belikan rokok cenah ka warung. Sekitar jam 1 jam 2 ya, kayaknya itu jam 1 jam 2. Pas dipanggil, ceng ya beli rokok. Namanya bangun tidur belum inget apa-apa, dikasih lah uangnya sama yang nyuruh itu dari jendela. Terus pas dia nyuruh keluar ke warung jam 2, warung karena udah jam 2 tutup. Ya emang secara kalau dia ingat itu nggak bangun tidur, emang jam segitu nggak tutup warung jam 2. Kenapa dia ke warung? Nurut pas di depan gerbang warung nih kan, ada gerbang. Dia ngelihat si duit itu kan, tapi bisa berubah jadi daun. Duit itu jadi daun. Jadi si teman akang ini baru sadar di situ. Terus kata saya, terus lu takut? Ya nggak takut, biasa aja. Kan itu udah jadi daun. Nggak tahu, namanya baru bangun tidur ya. Saya ke kobong lagi katanya. Terus kobong ya tidur lagi katanya. Aduh, Jadi nggak kepikir siapa yang nyuruh atau gimana enggak? Ya, dikira dia itu yang nyuruh anak guru. Terus dasarnya entah dikasih hilang ingatan atau emang karena bangun tidur ya nggak ingat. Itu biasa aja kata dia, daun biasa aja. Kobong tidur lagi, tapi kata dia pas ngelihat itu tangannya, dipikir dari jendela ke tempat dia tidur, sedangkan di sini dia berdua tidur. Yang paling pojok dia, yang sebelah sini dekat jendela teman saya juga. Kenapa itu tangan bisa nyampe ke dia? Bisa nyampe. Iya. Terus kata dia, kata tangannya gede, ada bulu-bulu gitu yang dilihat ya. Tapi dia nggak ngeh itu apa-apa gitu. Nggak ngeh karena tidur kali. Apa karena dikasih lupa kali ya? Kayak ini mungkin ya kayak dihipnotis gitu kayak. Karena mungkin yang udah ngalamin ya kejadian itu, kadang kita dikasih lupa. Iya pastinya. Di bawah alam sadar kita pastinya. Oh berarti bisa jadi kampung yang tadi, lokasi kampung yang tadi akan sebutin yang di pesantren itu, mungkin di situ banyak ini ya ceritanya juga ya kayaknya ya. Ya di situ gini, jadi didinya mah kieu mang kula aneh, didinya mah kuburan asalnya unggal imah. Maksudnya? Jadi didinya mah mun aya nu maot entah baheulananya. Jadi didinya mah ngabade kuburan nu dihareup imah, di tukang imah, di gigir imah. Entah kumaha ceritana tadi teu nyahonya. Mungkin dulunya kayak gitu. Kita mungkin belum ada tanah wakaf ya buat makan. Saya nggak tahu. Jadi bukan saya menyangkut pautan ke situ ya. Atau mungkin ngaranna nu maot mah kan moal bisa hirup deui, moal bisa ngarupa ka situ, mungkin eta mah jin-jin oge supaya ngagoyangkeun iman urang, nyinyieun urang, supaya nu tadi diceritakeun salat subuh ayahnya jadi terjadi gitu kan. Jadi menggoyangkan iman lah. Supaya nu tadi narek niat ibadah ajuda terjadi jasieun. Jasieun. Jadi satu poin ulah pernah sieun kana ku situ, sebab urang diciptakeun manusia lebih hebat, manusia lebih gagah, manusia lebih mulia tibatan ciptaan makhluk Allah nyaeta makhluk goib ku situ bangsa jin lebih muliaan manusia. Karena lebih sempurna oge manusia. Cing naon urang sieun. Oke, Kang Osep, mungkin Kang Osep bisa ada pesan sama pemirsa
dari pengalaman Kang Usep sama kejadian-kejadian yang sudah dialami Kang Usep, supaya pemirsa bisa mengambil hikmahnya dari kejadian yang tadi diceritakan. Mungkin ada pesan? Jadi pesan dari saya gini doang ya. Saya ngomong pakai bahasa Sunda nggak apa-apa ya? Ya nggak apa. Jadi ajeng sadayana bahwa nyaeta kagoiban, bahwa eta ilmu goib nu orang nyaho, nu orang alaman, mungkin bahkan nu pernah ngulik ilmu gaib. Sebenarnya orang teh gaib teh sebenarnya aya. Ajeng bahkan orang kudu percaya karena gaib. Sebagian dari kepercayaan orang oge di kita, di agama orang. Terus dina ilmu gaib teh sebenarnya aya versi nu berbeda. Mungkin anu percaya anu teu. Tapi orang sebagai umat muslim kudu percaya karena ilmu gaib atau kagoiban eta. Tapi ingat nu nyaho tentang goib nyaeta nu maha goib. Iya. Orang mulai maha goib kan gitu. Jadi nu nyaho sagalana, nu nyaho kagoiban nyaeta nu maha goib. Orang cuma ngayakinkan bahwa goib teh aya, bahwa goib teh alam goib teh diciptakan aya, dan alam nyata juga geus tentu aya. Nah, satu poinnya kudu percaya karena kagoiban. Karena apa naon emang disuruh kos gitu. Mari. Nah, jadi intinya buat pemirsa semua, mungkin dari pengalaman Kang Usep ini pemirsa bisa ngambil sisi positifnya gitu ya Kang Usep ya. Terus bisa ngambil hikmahnya bahwa segala kejadian pengalaman itu pasti ada hikmahnya buat kita semua. Oke, terima kasih Kang Usep sudah mampir di channel Barudak Horor. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali ya di pasti season yang berikutnya gitu. Ya soalnya gini, ini kan baru nyatain kegoiban dalam satu versi Ya. dan insya Allah saya tahu dengan ilmu-ilmu goib, bukannya saya sombong ya, ilmu goib dengan versi yang lain. Contohnya kan itu ilmu goib buat menyakitkan, dan ini ilmu gaib buat perlindungan, Ya. jaga-jaga diri. Nah itu pemirsa, jadi Kang Usep ini banyak sekali pengalamannya, banyak sekali ilmunya, karena memang ini anak bangor istilahnya. Tahu nggak anak bangor? Ya. Nah, tapi bukan bangor yang macem-macem. Yang intinya Kang Usep ini orang yang ulet lah istilahnya. Soalnya gini kata guru saya, sia cenah mun jadi santri ibaratkan sia teh keur ngabubuk. Naon nu keur ngabubuk? Nu asup naon bae cokot. Ya. Nah, begitu sia engke di imah, pilihan ke sia nu neuk dipake nu mana. Itu pun saya neuk ilmu naon gitu di kobong. Iya. Neuk di kosuman dicokotan deh lah. Suatu saat begitu kula di imah bisa dipilihan, oh iya poin nu dipake. Ieu mah ulah. Barakan bubu teh mah lauk ya cokot. Ya. Orang dasar. Orang itu mah ulah ieu mah raga jor. Nah, jadi emang kula mah selain ngaji gitu nya. Lain kula ngabanggakeun diri, tapi emang cek guru teh cokot ilmu lamun keur dikobong endek naon oge supaya orang kayak dipilihan di imah. Karena kula nyaho ilmu segitu, nyaho tentang kegoiban, sedangkan kula melain maha goib ngan cuma saukur saetik lah, mengerti kula mah janu leuwih nyaho menyatakan maha goib. Ya, itulah pesan dari Kang Usep. Mudah-mudahan pemirsa bisa ngambil kesimpulan dari pesan Kang Usep ini. Oke, sebelum kita tutup video ini, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan tekan terus loncengnya agar tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Tetap di Cahor Bahor, Carita Barudak Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.